Jika harus keluar rumah, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dengan benar. Tempat gede juga Kang ya? Ya alhamdulillah. Ya, dari tadi ngeliat-ngeliat di segalapan BA ada gitu Bang. Sedikit-sedikit ini namanya perjuangan dari 2009 ini. Proses berdirinya Padepokan ini 2009. Nyicil-nyicil. Ya begitu, berangkat awal kita dari hobi, suka, sampai dengan cinta, kemudian ya rasa memiliki. Jadi mau duit apa yang kita tempelin di sini. Karena Bapak itu dia. Ngomong-ngomong nih bangun diem gini, ada pelatihan dari pemerintah apa mau sendiri Bang? Masya Allah, terima kasih lah. Tapi ini luar biasa yang berjuang banget. Kita benar dari awal nol sampai jadi seperti ini ya kurang lebih udah hampir sebulan tangan habis. Ini murni pribadi. Paling ya tuh dibantu sama teman-teman dari murid-murid yang sudah dewasa, yang sudah mapan. Kita ada donasi Pak. Ini sebenarnya tempat apaan Bang ya? Ini tempat sebenarnya lengkap. Ya, berangkat kalau niat pertama itu buat lahan silaturahmi gitu loh. Karena kita nih di sini isinya pelaku seni dan isinya rata-rata orang silat. Tapi di dalam silat itu sendiri ada beberapa aspek sebenarnya. Ya, aspek mental spiritualnya, aspek bela dirinya, seni budayanya, prestasinya, sampai terakhir aspek pengobatan tradisional patah tulang Cimande. Nah, kebetulan memang yang kita adopsi di sini alirannya aliran Jawa Barat. Salah satunya aliran Cimande. Nah, organisasi yang sekarang kita buat di sini namanya Organisasi Keluarga Besar Pajajaran Cimande. Yang terdiri dari tahun 23 Februari 1962. Dan kebetulan hari ini nih pas banget hari ulang tahun yang ke-61 tahun. Ya, Pajajaran Cimande. Ini benar tempat silat Bang? Tempat Saya kata mah Ragunan kali Bang. Saya ngeliat banyak binatang Bang. Ada ular, ini arwana, Iya. sana ada lagi burung. Kemudian kita lagi pembebasan lagi lahan di belakang ada kurang lebih 2.200 untuk buat lahan latihan outdoor. Nah, buat pembentukan kekuatan jantungnya, fisiknya biar kejemur. Kalau ini kan biar nggak kehujanan aja. Jadi kalau dulu di sekolahan mah waktu latihan kita awal-awal di sekolah agak sorean dikit ditanyain sama satpam, kagak pulang-pulang motong, betah amat latihan begitu. Jadi kayaknya seni budaya itu kayaknya ditengoknya cuma sebelah mata. Iya. Ini kayaknya prihatin banget gitu loh. Pemerintah kita di mana gitu ya. Dari instansi-instansi terkait nih kayaknya harusnya mendukung ya. Karena yang ngangkat ini sebenarnya ini seni budaya asli Indonesia. Nah itu, kalau ibarat kata mah orang Betawi itu bilangnya apa? Kali Semanan udah banyak limbah, buayanya aja udah banyak yang musnah. Zaman boleh terus berubah, tapi seni budaya nggak boleh punah. Bukan begitu, Pak? Iya, iya. Kalau sekarang kalau bukan kita regenerasi yang muda siapa lagi? Lah kalau kita di sini punya PR kagak pernah kelar. Ya walaupun kadang-kadang suka silek kayak gitu bingung ya bagaimana. Tapi kalau daerah wajahnya kayaknya pusing banget nih.
Wah, itu dia. Apa itu, Bang? Ini yang lagi kita pikirin. Sekarang susah membagi waktu. Tapi karena ini jadi tuntutan, ya kita mau nggak mau harus dituntut profesional nih. Ya. Yang kita lagi pikirin itu antara membagi waktu keluarga, kemudian pekerjaan juga banyak banget. Pekerjaan ini sekarang tupoksinya udah makin aneh nih pekerjaan kita. Belum ditambah ini kita sebagai pelaku seni budaya sekaligus praktisi, karena saya juga sebagai seorang juri festival baik itu di Jawa Barat maupun di DKI. Ini ditambah itu udah banyak nih sekarang nih pasien-pasien yang datang untuk dibantu nih. Nah, sedangkan kita nggak pernah ambil biaya di situ karena niatnya buat lahan ibadah kita. Nah, tadi kan udah orang silat segala ada pasien apaan Bang? Iya itu dia. Yang tadi Anda bilang dalam silat itu ada 5 aspek Bang. Salah satunya aspek yang terakhir tadi, aspek pengobatan tradisional, Cimande. Nah, karena kita di sini berangkat latihan itu dari proses menyakiti, tapi bisa mengobati. Mengobatinya apa itu? Latihannya proses tulang. Karena kalau di sini itu udah biasa. Dari mulai memar, kesleo, dislokasi sampai dengan patah itu biasa. Nah, makanya ketika ada yang biasanya sih awalnya cuma dari mulut ke mulut nih keluarga dari anak-anak yang latihan. Nyebar dah tuh. Rame dah sekarang. Alhamdulillah juga sekarang udah punya fasilitas. Tempat buat rawat inap, musola nanti kantinnya. Tapi kita masih sendirian nih bingung. Ini kalau tadi disinggung masalah kayak kebun binatang di bawah ada ular jebat buat apa? Itu dia. Kita memang di sini pengobatan tradisionalnya agak unik. Agak uniknya apa? Memang pada dasarnya setiap orang sakit itu sugesti kan. Nah sama halnya dengan yang namanya dia proses penyembuhan ini harus disugesti lagi. Dengan cara apa? Ada di sini yang udah pernah patah. Pasien kita patah nih Karena kecelakaan, tabrakan, ya kan? Dirawat di sini kurang lebih 8 minggu. 8 minggu udah prosesnya udah mulai masuk terapi nih. Terapi berdiri. Setelah 3 bulan ini udah harus bisa jalan. Udah lepas tongkat. ada target. Tiba-tiba si pasien sugestinya masih takut. Bakal patah lagi nih kalau dia berdiri atau jalan. Nah makanya kita pakai nih medianya ular. Jadi dengan caranya gimana? Kita ada jendela di situ kosong. Ya. Kita diam-diam, kita ambil tongkatnya. Ular kita lepas lewat samping jendela. Kabur. Biar dia kabur. Ya kan? Unik kan? Iya. Itu belum pernah ada sebenarnya. Yang metode belum ada. Lu nggak ada yang pengen bunuh pasiennya sendiri Bang. Bahaya juga Bang ya. Iya. Jadi di sini antara dua. Kalau dia nggak sembuh, buat Ketelen. Serem amat ini. ini mah cuman Iya. ini aja bercanda. Tapi benar, memang itu metode yang kita pakai. Iya. Karena sudah pernah terjadi anak-anak yang kecil, anak kecil udah waktunya jalan, dia punya jalan, udah kita taruh di tengah padepokan, kita taruh aja ular di tengah dia, jambret. Tapi udah kita solasi, mulutnya kita Iya. lakban. Udah safety ya. Nah, langsung lari. Terus kita tanya, nangis kan dia? Ngata-ngatain lah, omnya gila. Ya, emang gila, tapi ganteng. Gitu kan? Nah, saya tanya, sakit nggak kakinya habis lari? Nggak berasa. Nah, berarti kan, terus apa yang mendasari gitu terus nggak mau bisa jalan? Ini udah sembuh. Kan? Akhirnya dari situ. Jadi kita tetapkan metodenya, kita pakai SOP-nya seperti itu. Kalau ada pasien yang malas ataupun sugestinya masih takut patah. Pantas dikata puyeng ya. Ngurus silat, ngurus pasien ngurus binatang juga, ngurus keluarga. Ngomong kerjaan abang apaan? Kagak kerja apa di sini aja gimana? Kita di pemadam. Oh. Kita di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dan salah satunya ini ular yang ada 3 ekor di sini, yang 3 meter, 5 meter sampai dengan 7 meter. Itu hasil dari animal rescue kita. Jadi ketika dapat ular, waktu itu mah kita bingung kalau mau dibawa ke tempat penangkaran di Ragunan itu masih dilarang, nggak boleh. Jadi kita ya udah dia mau melihara aja gitu. Tapi karena saya di sini punya pemikiran selain buat edukasi teman-teman biar nggak takut dengan ular, ya salah satunya ini, buat metode pengobatan. Abang pemadam. Pemadam di daerah mana Bang? Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi ya itulah, mau nggak mau kan gitu. Ada yang kegiatan kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lagi pada kumpul di rumah-rumah nih. Ini tamu luar biasa nih. Bang, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik banget. Lagi pada
lagi pada Masya Allah. nyantai nih. Ngopi Bang. Nih, kenalin dulu nih. Ini nih sohib saya nih, teman deket banget ini di Damkar juga. Oh iya. Kebetulan ini dari di Damkar. Dia yang bagusnya tugasnya bagian mengedukasi tentang tupoksinya Dinas Pemadam Kebakaran. Ya, ini luar biasa. Ini teman sih. Begitu. Oke, Bang. Kayaknya lagi asik banget ngobrolin apaan ini. Biasa lah, nanya ini. Pengen datang kemari bingung lah tempat ini isinya apaan aja sih dia penasaran. Justru itu kemarin itu si Kang Ius tuh mampir ke rumah gitu kan. Kita lihat-lihat padepokan kali gitu kan. Sorry baru sempat Iya. datang ke sini. Alhamdulillah nyampe juga. Alhamdulillah gitu kan. Dan jujur sih nyasar tapi luar biasa. Ini gua lihat dari depan, oh kayaknya udah ada gambar macan-macan. Pasti rumahnya Kang Ius. Gua nggak dilepas doang nih. Udah jinak ya. Itu kalau malam doang dia. Kalau malam boleh dong keliling ya? Wah, boleh banget. Boleh ya keliling ya? Ini mohon maaf ini nih. Oke, Santai dulu aja ya. Gak apa-apa ya? Anda tinggal dulu nih. Jangan nganter sohib ini, Masya Allah. Soalnya teman jauh ini. Jangan-jangan Penasaran soalnya nih, penasaran. Ini apaan? Mau kemana dulu nih? Mau kemana dulu? Enaknya sih dari bawah ya. Ya, dari bawah. Boleh. Karena yang tadi pas gue ngeliat nih kayaknya seru banget nih di bawah sini. Apa aja nih, Kang? Kita keliling ya? Siap. Kita keliling ya? Ya, Apa aja yang isinya? pertama ini fasilitas yang udah ada di padepokan saya nih. Yang pertama ada musola. Ya, yang alhamdulillah udah musola jadi. nih, alhamdulillah. Mau 1 tahun. Sambil lihat ya, musolahnya nih. Ini buat tempat wudhunya. Ini sih insya Allah nih bentar lagi mau punya kantin. Oh ini buat kantin nih? Ya. Oke, Kemudian nanti ini ada ruang rawat inap. ruang rawat inap. Pengobatan patah tulangnya di sini. Ada pasiennya? Ada. Ada yang lagi nginep nih? Ada. Oke, kita lihat deh yang lagi nginep nih. Ini tempat buat rawat inapnya. Nah, ini kemarin baru pulang 1 orang. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu, Pak. Pak Ahmad. Ini. Nah ini Pak Ahmad. Sakitnya ini dia dislokasi pada bagian tulang femur pahanya. Pak. Dia Oke. lepas kurang lebih udah 3-4 bulan ya Bu ya. Nah, 3-4 bulan. Jadi udah ikhtiar kemana-mana. Akhirnya ketemu ke sini. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah seminggu ini udah bisa duduk. Nah, udah mulai bisa duduk. Udah mulai Alhamdulillah. bisa di kursi roda. Heeh. Dan sekarang udah tinggal proses sedikit-sedikit buat terapi buat ngembaliin ototnya lagi biar ngembang lagi. Berarti di sini udah berapa lama? Seminggu lebih ya Bu ya? 12 hari. 12 hari. 12 hari. Nggak berasa, yang rawatin nggak berasa Bu. Yang nungguin yang berasa ya Bu ya. Ih kalau yang nungguin tuh udah berasa. Mikirin dananya. Mikirin. Emang disuruh bayar sama Kang Ius Bu? Enggak sih. Enggak. Mudah-mudahan sih. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini bener ya Kang nggak ini? Kalau di sini memang kita Ya, dari dulu, saya dari itu mulai tahun 2000 Mas Manto udah mulai buka untuk pengobatan ini. Dan ini memang buat lahan ibadah saya. Oke. Ya, khususnya untuk patah tulang. Kalau patah tulang kita sama sekali nggak kita tarik. Monggo silakan. Kalau di sini cuman kita punya target. Mama 2 minggu udah harus boleh bisa berawat jalan lagi. Udah bisa dirawat di rumah lah artinya. Iya. Tinggal nanti prosesnya aja. Hmm. Gitu. Dan di sini kita memang kita nggak pernah tarik karena buat lahan ibadah saya tadi. Karena memang udah sambung lidah dari seorang guru, pesannya ketika ada pasien patah tulang itu dalam kondisi musibah, tidak ada terencana baik dari segi moral maupun materinya. Betul, Makanya, karena memang nggak mau nggak mau harus berencana. gitu. Mudah-mudahan jadi ledang ibadah Amin, Kang amin. Ius ya. Ya Bu, yang sabar ya Bu, nungguin Bapak. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad ya. Oke, Ganteng mudah-mudahan. loh, udah dipotongin rambutnya. Yang motong siapa nih? Saya Guru juga. Soalnya Kang Dia serba bisa. serba bisa ya? Iya. Betul. Jadi saya tuh kenal Kang Ius, memang dia serba bisa. AC rusak aja bisa dibenerin Bu. Iya. Cuman nggak tahu yang rusak yang lainnya apa nih. Katanya sih mental juga rusak bisa dibenerin gitu. Insya Allah ya. Oke. Iya. Bu, makasih ya Bu. Oke, Bu. Selamat. Oke, kita lanjut ya Kang ya. Ya. Kita ke mana nih? Sendalnya di sana tuh Kang. Nggak apa-apa. Diambilin. Yakin nih? Iyalah pendekar pakai sendal. Apa nih? Ini apa nih? Nah, ini salah satu hiburan di kita nih ada biawak dari Papua. Itu tuh biawak itu. Dan ini salah satunya ular sanca kembang. Ini yang dari hasil
animal rescue di Oke. tempat kita bekerja. Itu Jadi- profesi luar biasa. Jadi apa namanya tangkapan dari di sana di Paci Ganjur kan? Iya. Paci Ganjur taruh di sini. Taruh di sini. Oke. Iya iya. Tapi ada fungsinya dong. Ada. Heeh. Apa tuh fungsinya tuh? Itu buat terapi pasien yang udah harusnya mau jalan nggak jalan. Terus Kita pakai ini. sugesnya pakai ular. Oh, Diem-diem kita taruh di kamarnya. yang itu Nah, dari itu ada situ. jendela Ah. yang samping tuh kita diem-diem tuh. Tapi tongkatnya kita ambil biar dia nggak pakai tongkat. Begitu. Jadi otomatis dia lari kan tuh. Ah. Dia kan sugesti kan. Nah, salah satu sugesti biar dia mau jalan. Lari otomatis Lari ya. Jalan lagi lari. Lari ya gitu ya. Mau ngesot ke mau lari. Pokoknya bergeser. Bergeser. Nah, ini kita mau masuk ke mana? Ini apa nih, Kang? Ini kebetulan salah satu pondok saya ini, gubuk saya. Rumahnya Kang Ius. Rumah saya. Oh, alhamdulillah ya Allah nih rumah Kang Ius juga deket dengan tempat perawatan. Terus ada juga tuh kayaknya padepokannya. Iya, betul. Saya nggak mau ngomongin ini nih. Ini udah ranahnya pribadi Kang Ius dah. Ya paling saya cuma mampir doang nih gitu kan. Nah sekarang kita kemana nih Kang? Boleh mau ke padepokannya dulu. Padepokan ya? langsung. Oke, Karena padepokan. di sini memang buat tempat latihan. Ini gambar-gambarnya lucu-lucu nih asli nih. Nah, ini nih, uniknya di kita itu Mas Ah. Anto, kita di sini menampung anak-anak jalanan. Oke. Anak-anak jalanan, kemudian kita Ada anaknya ada. ada. Kebetulan ini salah satu seniman mural atau graffiti. Oke. Anak jalanan Ah. yang kita tampung di sini, kita karyakan mereka di sini. Boleh ntar ya ketemu ya? Boleh. Boleh ketemu ya? Kebetulan ada orang. Ada ya? Ya, Ada ya? ada no. Oh, itu. Silakan kalau mau ditanya-tanya dulu itu dulu. Boleh, ntar aja ntar aja ntar. Kesini Kayak ini dulu nih, kenalan dulu nih sama Siap. sama padepokannya dulu nih. Oke. Ini ada ikan nih. Ikan apa nih, Kang? Ini kebetulan Yang biasanya sih bentuknya ikan koi nih. nah, yang atas ikan koi, Ah, ah. ikan hias, yang di bawah ikan konsumsi nih. Ada gurame, ada jair nila, ada bawal. Kebetulan memang ini langsung nih bahan dari anak-anak murid yang Ah. punya usaha ini gitu loh. Punya ini nih, punya oh. Oke. Nih padepokannya nih, Kang. Iya. Padepokannya. Ini padepokan biasa kita rutinan latihan. Mm-mm. Kebetulan memang ini dibangun dari tahun 2009 Ah, sampai dengan sekarang. Alhamdulillah makin ada perubahan yang baik. Dan ini rutinan biasa latihan memang hampir full. Seminggu itu hampir ada semua. Seminggu. Tapi yang paling full itu adanya di Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ah. Sabtu dan Minggu. Kalau hari-hari biasa kita tempatkan untuk privat biasanya. Oke, Kalau jadi- Sabtu dan Minggu reguler. Karena ini hari Selasa ya, Kang ya. Ah. Ini hari Selasa ya. Jadi Sabtu Minggu nggak terlalu rame nih. Kang nih. Iya. Ini kan nggak mungkin sebuah gambar ini tanpa makna. Betul. Ada yang mau dijelasin yang mana nih yang mau dijelasin? Itu dia. Kalau di sini memang saya Nih. sempat ngobrol nih sama anak-anak yang saya bilang tadi seniman itu. Ya. seniman jalanan. Namanya Broy Gode ini. Saya bilang sama dia, Broy, saya punya tempat padepokan. Cuma saya pengen kamu garap semua ini tempat, sentuhlah dengan karyamu, tapi dengan aspek yang ada di sini. Ya kan? Yang pertama aspek mental spiritualnya, di keagamaannya kita di Islam harus ada. Makanya ada kaligrafi. Ya Betul, kan? kaligrafinya. Ya. Terus aspek yang kedua, aspek bela diri. Mm-mm. Bela diri itu ya bela diri silatnya, kemudian di sini ada bela diri profesionalnya, ada Muay Thai-nya. Sekarang karena udah merambah yang ke MMA, mixed martial arts. Kemudian aspek yang ketiga, aspek seni budaya. Nah, Oh iya nih, Muang Thai ya? iya ini Muay Thai. Aspek seni budayanya makanya ada gambar wanita lagi nari, ada gendang. Ini salah satunya aspek seni budayanya. Kemudian aspek yang keempat itu ada aspek tradisi atau olahraga, prestasi. Makanya ada yang lagi bertanding tuh di atas. Nah, Itu ya. iya itu salah satunya. Dan aspek yang terakhir ada aspek tradisional, pengobatan tradisional ala Cimande ada di pojok sana. Itu lagi dikecer mata, itu tradisionalnya. Kita lihat ke sana ya. Cimande ini. Ya karena gambar nih unik nih, gambarnya unik nih. Iya. Jadi ada ini kan kalau orang lihat kan kayak orang dikasih minum nih. Iya. Tapi pasti ada mananya dong. Iya. Iya kan? Ini pasti ada mana. Ini Mas Manto. Ya. Gambar ini ada Ya, jelasin sini, Kang. Sini, Kang. ada proses yang namanya proses keceran. Kecer itu ditetesin matanya dengan air yang sudah ada proses, ada Oke. ritualnya. Tujuannya apa tuh? Tujuannya yang dibilang ditalek.
Ditalek itu bahasanya kalau ini dibaiat atau disumpah. Jadi ini salah satu ikatan batin seorang murid dan guru. Gambarnya ini adalah guru, ini seorang muridnya. Ya. Jadi ini lagi diajarin. Kalau zaman-zaman guru-guru kita terdahulu, dari mulai abad ke-17, ini proses untuk mengajari anak murid berwudu. Jadi secara syariatnya hanya mata ditetesin air yang sudah direndam daun sirih. Fungsinya apa? Daun sirih itu kan mengandung antibiotik. Iya, betul. Kalau ditetesin ke mata, dia bisa jadi menyehatkan. Betul. Tapi itu kalau hakikatnya, mudah-mudahan ini mata diberikan mata penglihatan yang baik-baik, baca Quran. Ya kan, hal-hal yang baik. Kemudian diteteskan kepalanya, biar ini otaknya juga hakikatnya itu selalu diberikan pemikiran yang baik-baik, buat pemikiran yang khasnya untuk kemajuan baik itu agama maupun bangsa. Ya, kemudian nanti diajarkan cara mengambil wudhu. Itu dari sini. Semuanya. Jadi kalau udah selesai ini hasil dari perih atau talek cimande, gugur nih kewajiban seorang guru. Kalau sudah seperti ini sudah gugur. Udah gugur. Jadi apa yang sudah diiniin dengan apa namanya yang apa namanya tadi? Ditalek tadi berarti murid itu ibaratnya udah dikasih satu tanggung jawab. Iya, betul. Ya kan? Artinya kan memang gambar ini mempunyai makna. Mempunyai makna. Ini teman-teman lagi ngapain nih, Kang? Ini siapa nih, Kang nih? Ini siapa nih, Kang? Ini kalau mau dikenalin ini semuanya. Kebetulan ini teman-teman yang dulunya pernah murid saya waktu di SMP. Oke. Nah, ini mereka pas lulus SMP, mereka tiba-tiba sudah sibuk dengan di SMA-nya karena banyak kegiatan lagi. Jadi ini murid nih ya? Murid nih. Murid ya? Nah, bukan cuma numpang nongkrong doang nih. Setelah sekian belas tahun melihat saya masih aktif. Nah, tiba-tiba nih Koko Aan ini yang bisa dibilang seniornya, dia nih ngajak temen-temen, ya kan? Terus sounding ke saya, ngobrol. Ayus, masih ini aja nih, masih aktif aja kan? Awet muda, sehat terus. Nah, iya benar-benar emang awet benar muda. begitu kan dia berpikir. Saya awet tua nih. Akhirnya apa? Mereka memutuskan buat kita gabung lagi, olahraga lagi, bareng lagi biar sini biar sini. Alhamdulillah jadi lahan silaturahmi lagi, nambah lagi saudara lagi. Oke, siap. Nah, jadi ini adalah tempat latihannya teman-teman ya. Oke, kita ke sana nih Kang Yus nih. Ini Lanjut. udah masuk. Lanjut dulu, ntar nanti ngobrol lagi ya. Oke, kita apa namanya? Ini bentar lagi zuhur nih. Ya, udah zuhur. Nah, ini apa nih Kang? Beliau ini siapa nih Kang? Ini dikenalin juga, ini orang tua murid dari anak-anak yang privat di Padepokan kita. Yang hari ini privat ya? Oke, hari ini memang privat. yang diambil sama para mama-mama cantik ini jalur prestasinya. Oke. Jadi alhamdulillah nih dari anak-anaknya ibu-ibu ini, bunda-bunda udah bisa masuk sekolah negeri melalui jalur prestasi. Jalur prestasi silat. Iya. Jadi nggak perlu tuh dites secara akademik lagi. Jalur prestasi silat itu udah internasional anak-anak beliau ini. Jadi alhamdulillah ini manfaat banget. Ada manfaatnya ya Bu ya. Iya. Oke, dilanjut deh. Biasanya kalau ibu-ibu lagi nungguin anaknya tuh ngobrolnya Agak agak profesi lah. Kita nggak inilah gitu kan. Nama saya Ibu Elis dari Limo. Saya anaknya belajar latihan di Padepokan Cimande sejak berusia 7 tahun. Awalnya dulu kami diperkenalkan, anak saya di ekskul sekolahnya. Kak Yus datang menawarkan ekskul sekolah ke sekolah anak kami ikut. Lalu awalnya tidak untuk latihan saya cuma mau konsul. Anak saya nih dari kecil sakit-sakitan. Terus kata Kak Yus, coba aja dulu Bu, katanya ke sana. Diperkenalkanlah sama Kak Yus silat, tapi bukan langsung latihan, tapi kita konsul dulu. Anak saya kebetulan sakit-sakitan Kak Yus, setiap gelak begini selalu mimisan. Tuh, oh ya udah Miss, kita latih dulu pernapasannya aja, tidak perlu ikut latihan. Nah, jadi dia hanya melihat, Kak Yus hanya mengajarkan gerak untuk biar dia bisa melatih pernapasannya dengan baik. Lalu selang setahun dia cuma duduk tuh Kak, cuma duduk aja ngelihat kakak-kakak yang latihan. Ditanya, nampak panggilan anak-anak saya namanya Subang. Subang mau nggak ikut latihan? Masih geleng-geleng. Terus habis itu lama kemudian, boleh deh Ma aku ikut katanya. Pertama ikut latihan sama Kak Yus di Padepokan sini.
pelan-pelan itu dari gerak, akhirnya dia menyukai. Hingga sampai sekarang dia suka. Dari usia 7 tahun sampai sekarang usianya 13 tahun. Alhamdulillah dari kecil sampai sekarang prestasinya lumayan. Alhamdulillah bisa dikatakan berprestasi. Dilatih sama-sama kakak-kakak pelatih di sini. Tidak hanya untuk bela diri tapi mentalnya juga. Mentalnya itu bisa menerima dirinya dengan kekurangannya, bisa berlatih, bisa berprestasi. Karena di sini dilatih juga bukan hanya kamu harus bisa silat, enggak. Tapi dengan silat ini bisa berguna buat diri kamu, buat sesamanya. Itu aja. Prestasinya alhamdulillah dari kecil sudah banyak ya, alhamdulillah Kak Ella dibantu sama kakak-kakak pelatih di sini, alhamdulillah udah banyak. Di antaranya ya, mungkin yang baru-baru ini saja tahun ajaran 2020 sama tahun ajaran 2020-2021 itu tingkat SMP O2SN tingkat kota juara 1. Nah, itu ya. Terus baru-baru ini JKTC juga juara 1 untuk tunggal. Menurut kami luar biasa. Luar biasa membimbing anak tuh pokoknya dia pakai hati. Pendekatannya pakai hati. Nggak pernah memaksakan sesuatu ya, apa yang anak nggak suka itu nggak. Jadi dia selalu anak maunya gimana loh. Jadi mengikuti maunya anak, tapi dia tegas. Jadi sosoknya itu figurnya bukan ditakuti tapi disegani. Orangnya merangkul, pokoknya mengajar dengan hati, pokoknya luar biasa. Luar biasa bagi saya. Mungkin sama orang tua murid yang lain juga luar biasa. Oke, nih sekarang apa nih? Ini apa nih Kang? Ini yang saya bilang tadi tuh Mas Manto. Kita kebetulan memang di sini menampung kawan-kawan, bisa dibilang yang bisa dibilang apa ya? Kalau di jalanan itu terlalu kasar bahasanya. Ya. Tapi memang kalau saya lihat, saya perlu gitu orang-orang yang seperti ini gitu. Kebetulan memang pas semenjak kehadiran kawan saya ini satu. Kenalin udah biar enak. Yang mana nih? Ini. Nah, ini namanya Bang Broy Godoy. Broy Godoy. Ya. Ini beneran namanya Broy Godoy. Hah? Nickname-nya ya. Serem nggak sama tatonya? Tapi orang ini aslinya tampan gitu. Tampan, pasti tampan. Iya. Boleh ya nanti saya ajak ngobrol ya, Biar lebih enaknya lagi langsung dah. Soalnya tadi katanya kan apa namanya diadop lah istilahnya gitu kan, diajak ke sini kan dan membangun ini semua, artinya menghias ini semua. Bang, nanti izin ya. Habis juri ya kita ngobrol ya. Kita lanjut ya, lanjut. Apalagi nih Kang? Selanjutnya apa nih? Ini kayaknya ada dapur. Ngeliat nih ada ngintip-ngintip tuh ada tutup-tutup nasi nih. Dapur umumnya nih. Oke, dapur umum. Masih berantakan banget. Nah, ini dapur umum nih maksudnya gimana Kang? Jadi memang kalau di sini kita kalau tamu yang ke sini udah nggak pernah dianggap tamu tapi langsung keluarga. Artinya apa? Ya nggak usah repot-repot bikinin kopi lagi, udah bikin aja sendiri. Oh gitu. Jadi saking memang kita ini membuat lahan silaturahmi Mas Manto. Oke. Jadi nggak pernah ada yang namanya. Jadi nggak pernah istilahnya disajiin ya. Nih mau apa gitu. Pokoknya ini keluarga nih. Jadi kebetulan memang santri-santri yang ada di sini kan ada 5 orang yang kita tamu. Gitu. Oke. Kita masuk tadi Bang Bro itu. Bang Bro itu tadi. Iya. Nah ini salah satunya tempat kobongnya nih kalau bahasanya nih. Kobong tuh apa kobong? Kobong tuh tempat dia tidurnya gitu, tempat dia istirahatnya. Oke. Ada di sini nih. Iya. Jadi asramanya. Oke, asrama. Saya nggak mau masuk ya. Nah, Nggak usah masuk ya. Ya tapi ini adalah asrama. Oke. Asramanya. Ya masih belum layak lah. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Niat baiknya Kang Iyus insya Allah ada jalan. Oke, insya Allah ada jalan. Oke, jadi nih makasih nih udah diajak keliling-keliling, udah diajak. Ya jujur sih udah lama kita nggak ketemu ya. Itu dia. Ya baik teman-teman, untuk memulai latihan teknik dasar balungan khas Cimande. Ya perlu adanya kita ada penyeragaman dan kemudian tata caranya dalam proses pemisahan antara pemisahan tulang, urat, kemudian otot dan tulang. Ya. Itu caranya yang pertama harus 4 jari yang mengepret, ya, 4 jari. Jadi bukan tulangnya, tapi jari.
ya, jarinya. Terus kemudian yang disasar itu posisinya tulang bagian radiusnya. Ya. Tulang radiusnya berarti 4 jari juga yang dibentuk senjatanya. Ya, contoh. Ya. Ya. Ini 10 kali balik kanan kiri 1, kanan kiri 2, kanan kiri. Oke, baik, bisa? Oke, seluruhnya bersedia. Budi, bakti, satu. Oke, pasang yang sebelah sana dulu. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Diadu dengan tulang lunak. Contoh kasih. Ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, teng teng. Oke, siap. 2, teng 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 teng. Saya mulai proses pemisahan antara otot tulang tadi sudah disini. Nah sekarang baru yang namanya proses balungnya sendiri. Ini harusnya digarang dulu, nanti dibakar dulu sampai agak kering baru dihabis. Untuk apa? Karena tebunya mengandung glukosa tinggi. Ketika dihajar dia sampai hancur, yang hancur tebunya ya, bukan tangannya. Jadi nanti dia akan memeras, ya, dia akan keperas. Nah, keperas ke dalam sampai dengan dia masuk ke dalam ke tulang. Ya, itu kan siap. Berapa? Lagi, buang. Lagi, tarik. Ya, siap. Tarik. Oke. Sekarang ini rapetin. Ya, 2, 2. Hop. Ya, udah sehat semuanya. Tulang dalamnya juga bagian radiusnya sama ulasnya. Cedera ini kan? Main bola ini katanya cedera. Kita kembali kalau disiapin peralatan-peralatannya ini. Oke, saya pegang ya. Boleh. Saya bantu pegang. Masih ah. Aduh, sakit, aduh, pelan, aduh. Ini nggak ada fraktur nih. Bagus. Cuman ini ada dislokasi bagian sendi. Lemesin aja. Jangan gitu bang, Iya, pelan dikit aduh kalau aduh. Lemesin aja. Asik. Aduh. Bang, aduh, nggak kuat gue bang, asli bang, sakit banget bang, aduh, bang. Lemesin. Pakai perasaan dikit bang, aduh bang. Belajar. Baik Kang Yus, teman-teman semua terima kasih sudah diberikan kesempatan tim Edu Damkar berkunjung di Padepokan Pajajaran Cimande, dan tentunya semoga harapan yang dicita-citakan Kang Ius dan juga teman-teman serta keluarga menjadikan sebuah Pajajaran Cimande, Padepokan Cimande ini menjadi sesuatu yang amal ibadah Kang Ius, bermanfaat buat masyarakat, terutama juga bermanfaat buat nanti rekan-rekan damkar seandainya amit-amit ya Kang Ius ya, ada kejadian di di TKP, karena memang kita beresiko. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah Kang Ius bisa support untuk itu. Sekali lagi terima kasih Kang Ius sudah diberikan kesempatan lihat ngeliput, gila latihannya benar-benar loh luar biasa. Oke teman-teman Edu Damkar, Sobat Edu,
kita semua tadi sudah menyaksikan bagaimana di Padepokan Pajajaran Kang Ius ini luar biasa. Latihannya juga luar biasa, dan tentunya kita doakan Kang Ius dan keluarga serta seluruh keluarga besar Pajajaran Cimande mendapatkan berkah yang luar biasa. Kemudian cita-citanya dapat terwujud dan dikabulkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Ius. Terima kasih Kang Ius. Kami dari Keluarga besar Pajajaran Cimande, support terus Edu Damkar, yang selalu menerapkan kebaikan.